Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ida Faridatul Hasanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis, serta rekan-rekan semua yang saya sayangi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Intania Masuri, serta 2 rekan saya, Melinta Natalia dan Siti Aisyah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sejarah perkembangan hadis pada masa Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'at. Yang pertama, sejarah perkembangan hadis periode pertama, yaitu perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Periode ini disebut as al-wahyi wa at-takwin, atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda atau aqwal, af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Para sahabat menerima hadis secara langsung dan tidak langsung. Penerimaan secara langsung misalnya saat Nabi SAW memberi ceramah, pengajian, khotbah atau penjelasan terhadap pernyataan para sahabat. Yang kedua, yaitu perkembangan hadis periode kedua, perkembangan hadis pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Periode ini disebut as at-tatsabut wa il-aqlal min al-riwayah, atau masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya, beliau meninggalkan 2 pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan umat. Periode ketiga, perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut asyihar intishar al-riwayah ila al-amslar, masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini, daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand pada tahun 93 Hijriah. Meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintahan dan penyebaran ilmu hadis. Para sahabat kecil dan tabi'in yang ingin mengetahui hadis-hadis Nabi SAW diharuskan berangkat ke seluruh pelosok wilayah Daulah Islamiyah untuk menanyakan hadis kepada sahabat-sahabat besar yang sudah tersebar di wilayah tersebut. Periode keempat, perkembangan hadis pada abad 2 dan 3 Hijriah. Periode ini disebut asyihar al-kitabah wa al-tadwin, masa penulisan dan pembukuan. Maksudnya, penulisan dan pembukuan secara resmi, yakni yang diselenggarakan oleh inisiatif pemerintah. Adapun kalau secara perseorangan, sebelum abad 2 Hijriah, hadis sudah banyak ditulis, baik pada masa tabi'in, sahabat kecil, sahabat besar, bahkan masa Nabi SAW. Periode kelima, masa mentasbihkan hadis dan penyusuran kaidah-kaidahnya. Abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis sesudah kitab-kitab Ibnu Juraj, kitab Muwatat Al-Malik tersebar dan masyarakat disambut dengan gembira. Kemauan menghafal hadis, mengumpul dan membukukannya semakin meningkat dan mulailah ahli-ahli ilmu berpindah dari suatu ke tempat lain, dari sebuah negeri ke negeri lain untuk mencari hadis. Pada awalnya, ulama hanya mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di kotanya masing-masing. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang pergi ke kota lain
untuk kepentingan pengumpulan hadis. Periode ke-6, dari abad 4 hingga tahun 656 Hijriah. Periode ke-6 ini dimulai dari abad 4 hingga tahun 656 Hijriah, yaitu pada masa Abbasiyah angkatan kedua. Periode ini dinamakan Asru At-Tahdib wa At-Tartibi wa Al-Istadraki wa Al-Jami'. Ulama-ulama hadis yang muncul pada abad kedua dan ketiga di galeri mutaqaddimin yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri, dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru negara Arab, Parsi, dan lain-lain. Periode ke-7 656 Hijriah hingga sekarang. Periode ini adalah masa sesudah meninggalnya Khalifah Abbasiyah ke-17 Al-Mu'tasim, wafat 656 Hijriah sampai sekarang. Periode ini dinamakan Ahdu Asy-Syarhi wa Al-Jami' wa Al-Tahriji wa Al-Batsi, yaitu masa pensyarahan, penghimpunan, pentahrijan, dan pembahasan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama dalam masa ini adalah menerbitkan isi kitab hadis, menyaringnya, dan menyusup kitab 6, kitab tahris, serta membuat kitab-kitab fahmi yang umum. Pada periode ini disusun kitab-kitab jawaid, yaitu usaha mengumpulkan hadis yang terdapat dalam kitab yang sebelumnya ke dalam sebuah kitab tertentu. Di antaranya kitab jawaid susunan Ibnu Majah, kitab jawaid As-Sunnah Al-Kubra disusun oleh Al-Bushairi, dan masih banyak lagi kitab jawaid yang lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.